Seperti biasanya saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian baru membaca secara bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون
akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Ilyas LCMPD. Ada tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu sirah nabawi. Kemudian beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjalanan haji Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kurang lebih 144.000 dari umatnya, dari para sahabat Nabi. Rasulullah berangkat hari Sabtu, bulannya Dzulqa'dah, tahunnya tahun 10 Hijriah. Lama perjalanan 8 hari dari Madinah menuju ke Mekah. Kalau berangkatnya Sabtu, perjalanan 8 hari. Nah, Rasulullah masuk ke Mekah hari Ahad. Apa haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, ada 3 jenis haji. Ada haji qiran, ada haji ifrad, sama ada haji tamattu. Nah, dari 3 haji ini Rasulullah menunaikan ibadah haji qiran. Jadi ibadah haji qiran ini antara ibadah haji dan umrah digabung jadi satu, namanya qiran, jadi bareng. Nah, kalau ifrad itu hajinya dilaksanakan dulu sampai selesai baru kemudian umrah. Nah, kalau tamattu ini yang paling enak, maka disebut dengan tamattu. Tamattu itu artinya yang enak-enak. Tamattu ini menunaikan ibadah umrah dulu. Begitu sudah selesai umrahnya, maka dia sudah bisa ganti kain ihram, pakai baju biasa, sudah tahallul, sudah selesai. Nanti tinggal menunggu waktu wukuf Arafah. Jadi mau wukuf Arafah baru ganti lagi dengan baju ihramnya. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah yang dipilih oleh Rasulullah itu yang terbaik? Yaitu haji qiran. Bapak Ibu, ketika 3 jenis haji ini 3-3-nya boleh, berarti 3-3-nya ini nilainya sama. Adapun Rasulullah memilih salah satunya karena memang harus memilih salah satunya. Tidak mungkin 3-3-nya dikerjakan. Mau qiran, ifrad, tamattu dikerjakan bareng, tidak mungkin. Harus memilih salah satunya. Maka Rasulullah justru memerintahkan para sahabatnya untuk memilih 3 jenis haji ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang diperintah untuk ibadah haji tamattu, ada yang diperintah untuk ibadah haji ifrad sesuai dengan kondisi masing-masing. Berarti 3-3-nya itu nilainya sama. Karena memang dalam fikih itu kadang-kadang ditanyakan, yang terbaik adalah yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya Rasulullah juga menyuruh para sahabatnya untuk melakukan yang lain. Karena tidak mungkin semuanya itu tamattu, semuanya ifrad, semuanya qiran, tidak mungkin. Seluruh sahabat Nabi qiran bersama Rasulullah itu juga tidak mungkin.
maka memang harus dibagi-bagi. Umpamanya ada nafar awal, ada nafar sani. Yang baik itu ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu? Kalau jawabannya yang baik ke Madinah dulu, coba bisa dibayangkan kalau jamaah haji Indonesia semuanya ke Madinah dulu. Begitu pindah dari Madinah ke Mekah, kacau jalan. Maka tadi harus ada yang ke Madinah dulu, harus ada yang ke Mekah dulu. Mana yang terbaik? Ya dua-duanya sama, boleh. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sekian pertemuan Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi Rasulullah masuk Mekah hari Ahad, tanggalnya tanggal 4 Dzulhijjah. Maka Rasulullah tinggal di bukit di sekitar Mekah itu sampai 4 hari. Begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, Rasulullah berangkat menuju ke Mina. Dari Mina kemudian ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina lagi. Ada beberapa orang yang nanya, kenapa kok kita jamaah haji Indonesia itu banyak ini yang tidak ke Mina dulu, jadi langsung dari Mekah ke Arafah. Nah, apakah ke Mina dulu ini adalah bagian dari fardu haji atau sunnah haji atau wajib haji? Nah, kalau dia bagian dari sunnah, maka boleh ditinggalkan. Artinya apa? Dari Mekah nanti langsung berangkat ke Arafah. Jadi tidak pakai bermalam di Mina dulu. Nah, itu ya tidak apa-apa. Karena kenyataannya banyak yang melaksanakan tadi. Tapi kalau mau ideal mengikuti hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti keluar dari Mekah terus bermalam dulu di Mina. Berangkatnya tanggal 8. Coba kalau semuanya berangkat tanggal 8 ke Mina dulu, seperti apa itu raminya. Sementara Mina itu tidak seluas Arafah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari 3 tempat Mina, Arafah, Muzdalifah, ada beberapa khutbah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang di Mina, kadang di Arafah. Isi khutbah Rasulullah secara umum itu sifatnya global. Jadi menjelaskan tentang pondasi-pondasi Islam. Yang ini kalau dilaksanakan itu akan menjadi penopang Islam itu sendiri. Jadi bedanya kalau khutbah itu dia sifatnya global. Tapi kalau belajar itu lebih rinci. Maka ada dirasah, ada khutbah. Kalau khutbah itu sifatnya global. Umpamanya tentang sholat. Kalau khutbah itu berarti isinya tentang keutamaan sholat. Terus kemudian penjelasan tentang bahaya meninggalkan sholat. Tapi bagaimana cara sholat yang baik? Nah, itu nanti ada pada dirasah, pada pelajaran. Tapi kalau khutbah sifatnya global. Nah, khutbah-khutbah Rasulullah di Arafah, di Mina, ini sifatnya global. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah disebabkan oleh keteladanan. Sebagai contoh, kenapa Rasulullah itu mampu menghapus tradisi balas dendam di kabilah-kabilah Arab. Jadi zaman dulu itu kalau ada satu kabilah diperangi, itu nanti menjadi catatan, ingatan kolektif di anak-anak yang diperangi ini. Ketika dia tumbuh dewasa, kuat, dia akan balas dendam ke siapa mereka yang pernah membunuh keluarga mereka.
Yang dibunuh nanti dia punya anak, punya tetangga, punya keturunan. Nanti dia akan mengingat peristiwa itu. Nanti kalau dia tumbuh kuat, dia akan balas dendam. Makanya tradisi bunuh-membunuh itu sulit untuk dihilangkan. Sebabnya apa? Karena tadi ada balas dendam. Bapak Ibu, dalam peperangan itu sering terjadi yang mestinya tidak dibunuh, terbunuh. Karena dia ikut terbawa arus dalam perang itu. Sehingga ketika orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal karena terlibat dalam perang itu, nah nanti anaknya atau keturunannya, saudaranya, ponakannya nanti akan balas dendam. Sehingga tidak selesai-selesai. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di antara khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sungguh darah kalian dan harta kalian adalah haram atas kalian. Artinya apa? Tidak boleh lagi dituntut, tidak boleh lagi diganggu. Maka Rasulullah menjelaskan lagi bahwa seluruh darah yang ada pada masa jahiliyah maudhu'un, sudah selesai. Artinya apa? Mulai dari tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, semuanya dimulai dari nol. Jadi kayak pom bensin mulai dari nol. Peristiwa di masa jahiliyah sudah tidak boleh lagi dituntut. Nah, Rasulullah juga memberikan teladan ini. Wa inna awwalu daman adha'u min dima'ina damu ibnu Rabi'ah bin Haris. Nah, darah pertama yang aku, keluargaku tidak akan menuntut itu adalah darahnya Ibnu Rabi'ah bin Haris. Ibnu Rabi'ah bin Haris ini dia diasuh oleh keluarga Bani Sa'ad. Sebagaimana Rasulullah diasuh oleh keluarga kabilah As-Sa'diyah. Nah, keluarga itu keluarga Bani Sa'ad. Terus kemudian dibunuh oleh Hudzail. Mestinya ada hak untuk menuntut balas. Terus modelnya, kalau yang membunuh dulu itu sudah mati, lalu siapa yang dibunuh? Salah satu dari anggota kabilah itu. Kalau kabilahnya itu kuat, maka mintanya itu bukan satu dengan satu, tapi satu dengan dua. Kamu membunuh satu orang dari kabilah saya nuntut dua dari kabilah kalian. Berarti kalau seandainya ada 10 yang dibunuh, nuntutnya bukan 10, tapi 20. Kenapa? Karena kabilahnya kuat. Jadi memang kalau negara, kalau kuat itu sampai naik. Ya. Beli 1000 dapat 1000 liter, apa boleh? Ya, kalau dia kuat, siapa yang bisa melarang? Pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, siapa yang bisa melarang? Mestinya tidak boleh 1 nyawa dibayar dengan 1 nyawa. Tapi kalau 1 nyawa dibayar dengan 2 nyawa, ya tidak boleh. Masalahnya siapa yang bisa melarang? Kalau tidak ada yang bisa melarang, ya jalan. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus kemudian ada masalah riba. Jadi riba dan kemudian tadi kisos, pembunuhan. Ini memang 2 hal yang paling umum dilakukan oleh masyarakat jahiliyah secara umum. Kan ada zina yang dilakukan secara umum. Zina itu urusan pribadi. Tapi kalau riba dan kisos itu urusan pribadi sekaligus urusan masyarakat.
riba atas nama negara, apa boleh? Faktanya jalan. Jadi satu negara meminjamkan uang ke negara lain 10, mungkin 1000 triliun, nanti dikembalikan berapa? 2000 triliun, tapi atas nama negara. Kabilah melakukan riba. Kalau atas nama pribadi untuk umat Islam sudah selesai. Umat Islam sudah dilarang melakukan riba. Secara pribadi insya Allah sudah selesai. Tapi kalau secara kabilah berarti itu kesepakatan umum. Termasuk tadi kisos, itu urusannya bukan hanya urusan perorangan, tapi itu adalah urusannya kabilah. Jadi ada kisos antar kabilah. Makanya kabilah yang anggotanya dibunuh itu bisa menuntut ke kabilah yang membunuh. Kalau yang membunuh sudah mati, harus ada gantinya. Terus kadang harus sepadan. Kalau dia tokoh berarti harus tokoh. Kalau dia menteri harus menteri. Jadi modelnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Rasulullah menjelaskan wa awwalu riban ad'u min ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba pertama yang aku hilangkan adalah riba dari Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini meminjamkan uang, harta ke kabilah yang lain. Nah, di saat itu harta ini sudah berkembang berlipat-lipat. Ternyata oleh Rasulullah kemudian dihapus ribanya. Maka sahabat Nabi Abbas tinggal mengambil berapa jumlah harta yang dulu diberikan sebagai pinjaman. Bapak Ibu rahimakumullah, memberikan keteladanan seperti ini kelihatannya gampang tapi sulit. Seperti kata adil, kata teladan, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Kata almarhum Zainuddin MZ, ya, kita itu mudah untuk memberi contoh tapi sulit untuk menjadi contoh. Kalau memberi contoh itu hanya dalam pelatihan-pelatihan setengah hari bagus, tapi kalau menjadi contoh berarti menjadi teladan. Kalau menjadi contoh cuma sebentar, memberi contoh cuma sebentar. Tapi kalau memberi teladan, memberi contoh, nah ini yang menjadi contoh, nah ini yang lebih berat. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara khutbah Rasulullah lagi, Rasulullah bersabda, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dah ini atasaitum bi, dan kalian tidak akan sesat ketika aku meninggalkan kalian jika kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Rasulullah bersabda, ayyuhan nas innahu la nabiyya ba'di. Wahai manusia, sungguh tidak ada nabi setelah aku. Wala ummata ba'dakum, dan tidak ada umat setelah kalian. Ala fa'budu rabbakum, dan ingatlah, sembahlah Allah Tuhan kalian. Wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum tibatan biha anfusukum, dan tunaikan zakat harta kalian dengan keikhlasan jiwa. Wa tahujjuna baita rabbikum, dan berhajilah ke Ka'bah. Wa atiu ulata amrikum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke surga Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ditegaskan di seluruh
sahabatnya di depan umum, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata masih ada orang dan bahkan jumlahnya banyak yang mengaku jadi nabi. Di akhir-akhir hayat Rasulullah ada Musailamah, dijuluki oleh pengikutnya dengan Al-Kadzdzab. Ya. Jadi pendusta dari kabilah kami lebih aku cintai daripada kabilah sana. Maksudnya adalah kabilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Itu menjadi julukan bahwa Musailamah yang pendusta lebih aku cintai dan lebih aku taati daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka meyakini Musailamah sebagai nabi, tapi dikasih julukan Al-Kadzdzab. Kok aneh ya? Pemimpin ngaku nabi dijuluki pendusta tapi ditaati, dianggap sebagai orang yang jujur. Aneh. Jadi semua mereka yang ngaku jadi nabi itu kebohongannya jelas ada di depan mata mereka. Ada orang ngaku presiden, saya presiden, faktanya bukan. Masa presiden jalan kaki lewat gang-gang kampung? Enggak ya. Dan seterusnya. Jadi kedustaan itu sudah ada di depan mereka. Mestinya para pengikutnya itu paham, jelas ini bukan nabi. Tapi ya aneh Bapak Ibu, di Indonesia atau di negara-negara yang lain ya, orang-orang yang ngaku jadi nabi itu sudah jelas-jelas bohong. Tiap hari ketemu, tapi anehnya orang yang kenal itu mendukung. Apa kehebatannya? Oke lah, kita anggap saja begini, silahkan ngaku jadi nabi tidak masalah, tapi ya syarat dan ketentuan dilengkapi. Siapapun, apapun boleh lah. Kita anggap saja apapun dan siapapun boleh jadi Tuhan. Tapi yang mestinya syarat dan ketentuan dilengkapi. Syarat administrasinya itu loh dilengkapi. Masa ada batu, kayu dirangkai, terus kemudian dibacakan mantra-mantra, setelah itu dia jadi Tuhan? Kok bisa? Makanya ada orang taubat tidak mau menyembah patung, itu gara-gara dia tahu bahwa patung yang dia buat itu ternyata disembah oleh orang lain. Akhirnya dia mikir, aku yang bikin patung itu karena dia seniman. Panjenengan pasti tahu nggih, ada seniman yang bikin patung-patung yang bagus nih nggih. Terus ternyata apa? Dibeli sama orang lalu disembah. Gara-gara itu dia taubat, tidak mau lagi menyembah patung, dan dia akhirnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jadi nabi dan rasul. Oke, apa saja silahkan, siapapun boleh dianggap jadi rasul dan diyakini sebagai rasul. Tapi syarat dan ketentuan itu dilengkapi. Makanya ada kitab judulnya itu Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca itu, kita akan yakin 100%. Jadi seakan-akan itu apa ya, besi panas kita pegang ya. Yakinnya itu bukan hanya sekedar melihat, tapi megang, melihat, merasakan. Ya, orang kalau sudah megang, melihat, merasakan, semua panca inderanya dipakai, itu pasti keyakinannya itu sudah 100%. Meskipun ya ada namanya keyakinan berdasarkan logika, itu ya ada. Yang umpamanya mohon maaf mungkin minyak wangi ya, baunya wangi.
sampean pakai minyak wangi ya? Enggak ini. Tadi enggak bau minyak wangi, setelah sampean datang bau minyak wangi, berarti sampean pakai minyak wangi. Kelihatannya benar, tapi ya tetap aja ada kemungkinan tidak seperti itu. Tapi kalau sudah megang, mencium, merasakan, terus dia sudah membandingkan, dulu minyak wangi seperti ini, itu namanya minyak wangi, ini pasti minyak wangi. Nah demikian juga ketika kita membaca tadi Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, maka iman seseorang insya Allah akan bertambah. Dan tidak mungkin bisa dipungkiri bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan Nabi, itu tidak bisa dipungkiri. Maka kalau zaman sekarang itu banyak para dai di barat sana, para ustadz, mereka pintu masuk dakwahnya itu melalui Dalailun Nubuwah. Karena kita dengan orang Yahudi dan Nasrani zaman sekarang ini masalahnya satu, mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Nah kalau kita bisa meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, berarti udah selesai udah. Mereka pasti yakin kalau Quran itu adalah wahyu dari Allah. Mereka yakin dengan syariat yang ada dalam Al-Quran dan kemudian syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena memang pintunya itu adalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah sementara Bapak Ibu rahimakumullah, nabi-nabi yang dianggap nabi dan ternyata dia bukan nabi, nabi palsu, bisa enggak mereka itu jadi pintu? Enggak bisa. Tercerdas, terhebat Musailamah itu ternyata tidak punya apa-apa. Khuwailid itu juga tidak punya apa-apa. Dia mengarang wahyu, ternyata wahyunya itu aneh. Ada lagi perempuan ngaku jadi nabi. Ini di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, namanya Sajah At-Tamimi. Berarti sekitar tahun ke 11-12 Hijriah. Ada Sajah At-Tamimi. Itu mengaku jadi nabi, tapi dia perempuan. Terus akhirnya apa? Nabi perempuan ini kenal dengan nabi laki-laki, terus karena satu level sama-sama nabi terus menikah. Ya kok bisa ya perempuan jadi nabi? Maka di Indonesia kalau ada perempuan ngaku jadi nabi dan lainnya itu sudah ketinggalan. Nah terus kemudian di India Pakistan itu ada Mirza Ghulam Ahmad, itu juga ngaku jadi nabi. Tapi syarat dan ketentuannya itu ternyata tidak ada, sama sekali tidak ada. Kenapa? Nah ciri khas nabi ini satu, dia dari keluarga terhormat. Nah ternyata Mirza Ghulam Ahmad bukan dari keluarga terhormat. Terus yang kedua, nabi itu berjuang. Ternyata apa? Mirza Ghulam Ahmad ini dari orang biasa, setelah dia jadi nabi, dia kemudian punya kekayaan dan punya kekuasaan. Sampai kemudian ketika didemo oleh umat Islam di India, waktu itu belum ada India Pakistan, tapi masih disebut dengan India atau Mongol Islam Raya. Setelah dia didemo, diprotes, akhirnya nabi palsu ini dibawa kabur oleh Inggris. Kemana? Ke Inggris sana. Berarti syarat dan ketentuannya itu tidak lengkap. Apa dia punya mukjizat? Bapak Ibu, ada nabi-nabi palsu itu mengaku punya mukjizat, tapi bukan mukjizat, tapi justru namanya ihana, jadi penghinaan. Mengaku bisa menyembuhkan orang buta, ternyata benar ada orang rabun, terus kemudian diobati, setelah diobati langsung buta sempurna. Ada orang sakit diobati, setelah diobati sakitnya sempurna, mati.
Ada sumur kering. Kalau Rasulullah itu mata air yang sedikit, ketika dipegang oleh Rasulullah itu bisa keluar airnya dengan jumlah banyak seperti dalam peristiwa perang Tabuk itu. Maka pengikutnya Musailamah ini juga pingin bahwa Musailamah Muhammad, nabinya orang Arab sana, itu punya mukjizat sumur air yang sedikit terus kemudian bisa menjadi banyak. Maka tolong dong, akhirnya apa? Musailamah melakukan mukjizat. Sumur itu kemudian dipegang, nah ternyata apa? Langsung kering dan tidak pernah keluar lagi airnya. Sekarang pertanyaannya, dengan seperti itu, apakah pengikutnya Musailamah tetap percaya bahwa Musailamah itu nabi? Jawabannya iya. Aneh ya? Tetap percaya pengikutnya Musailamah itu bahwa Musailamah itu nabi, padahal syarat dan ketentuannya sama sekali tidak ada. Bukti-buktinya itu sama sekali tidak ada. Tapi tadi karena ada fanatisme kepada golongannya, sukunya, ditambah lagi dengan kebencian terhadap golongan atau suku yang lain, maka yang penting bagi mereka adalah kehancuran. Jika perlu sama-sama hancur. Maka orang yang dengki itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali kehancuran atau sama-sama hancur. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan, kita pilih ke beberapa khutbah Rasulullah. Nah, khutbah Rasulullah berikutnya ini, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian dalam urusan an-nisa, artinya para istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka para istri itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang suami di depan penghulu setelah nikah atau menjelang nikah itu pasti berjanji untuk berbuat baik kepada istrinya. Mungkin bapak-bapak masih ada yang ingat ya. Masalahnya semakin tua itu kadang semakin lupa. Bahwa dulu pernah berjanji. Apa terbalik ya? Semakin tua semakin ingat gitu. Bahwa dulu pernah berjanji untuk berbuat baik kepada istrinya. Pertanyaannya, ini khutbah Rasulullah di depan para sahabat yang laki-laki loh nggih. Kalau nanti di tempat yang lain Rasulullah menyampaikan ceramah di depan ibu-ibu dan para wanita, nah itu nanti pasti lebih mengarah kepada kewajiban para istri dan wanita. Nah kali ini di depan jamaah laki-laki. Nah Rasulullah bersabda, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian wahai para suami mengambil para istri itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ketika seorang suami itu berjanji menjelang nikah atau setelah nikah langsung, itu janji itu diucapkan kepada siapa? Diucapkan untuk istrinya atau untuk mertuanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melihat hadis ini, janji suami itu bukan kepada mertua, bukan kepada istri, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji kepada mertua, mertuanya mungkin meninggal duluan. Mertuanya tidak bisa nuntut, mas, kamu dulu pernah berjanji loh. Tidak bisa nuntut. Janji kepada istri, kadang-kadang posisi istri lemah, sehingga istri kadang-kadang tidak mungkin menuntut. Akan janji suami zaman dulu. Nah terus, nah ini berarti janji suami kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebagaimana ada kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, maka laki-laki ini ketika mengingatkan atau diingatkan, itu diingatkan akan janjinya kepada Allah, bahwa kamu dulu pernah berjanji kepada Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji. Demikian juga kamu berjanji kepada Allah untuk berbuat baik kepada keluargamu. Itu janjimu kepada Allah. Kapan aku berjanji? Ketika kamu akan akad nikah atau setelah akad nikah, kamu pasti berjanji. Dan itu janjimu kepada Allah, bukan kepada istri. Kalau istri tidak bisa nuntut ini, mana janjimu, tidak bisa. Meskipun ya kadang bisa juga, tapi umumnya itu tidak bisa. Maka mengingatkan suami, karena mohon maaf laki-laki itu punya ego yang besar. Maka cara mengingatkannya adalah mengingatkan janjinya kepada Allah. Sebagai pemimpin keluarga atau mungkin yang dulu pernah berjanji ini, kamu dulu pernah berjanji kepada Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji. Kapan itu? Semua manusia itu ada kewajiban melaksanakan itu. Iya. Nah, kamu juga berjanji untuk berbuat baik kepada keluargamu. Kapan itu? Ketika kamu menikah, secara otomatis kamu berjanji, dan itu janjimu kepada Allah. Artinya kalau tidak melaksanakan, Allah nanti akan memberikan hukuman. Bukan mertua, bukan istri, tapi Allah yang akan memberikan hukuman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan penjelaskan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bahwa yang terbaik dari kalian itu adalah yang terbaik bagi keluarganya. Nah, aku Muhammad Rasulullah adalah yang terbaik bagi keluargaku. Artinya apa? Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi yang terdekat itu juga harus mendapatkan nilai-nilai kebaikan itu. Siapa yang terdekat? Ya, keluarga inti. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Rasulullah menyampaikan khutbah-khutbah tadi, termasuk setelah Rasulullah menyampaikan ini, satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Kalian nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang aku. Fama antum qailun. Apa jawaban kalian nanti? Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma, gimana ayatnya ya, kok jadi hilang. Ada kata begini, kullu unasim bi imamihim. Jadi nanti di hari kiamat, semua umat itu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama nabi-nabi mereka. Maka Rasulullah nanti juga akan dihadapkan kepada Allah bersama umatnya, sebagaimana hadis Nabi ini. Jadi umatnya Rasulullah nanti akan ditanya, apakah Nabi kalian Muhammad bin Abdullah sudah menyampaikan kewajiban dakwahnya? Umat Islam menjawab, sudah. Kenapa? Karena di dunia, di padang Arafah, Rasulullah sudah bertanya, apakah aku sudah menyampaikan dakwah ini? Maka para sahabat Nabi mewakili kita di dunia. Para sahabat Nabi yang hadir di padang Arafah itu semuanya menjawab, iya, sudah. Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun nanti di hari akhirat ada nabi-nabi yang kemudian mereka didatangkan bersama umat mereka. Umat-umat yang didatangkan itu kemudian ditanya,
apakah Nabi kalian sudah menyampaikan dakwah? Saya ambil contoh, dalam hadis juga dijelaskan. Artinya begini, umatnya Nabi Nuh itu didatangkan. Lalu ditanya, apakah Nabi kalian sudah menyampaikan dakwahnya? Jawaban umatnya Nabi Nuh apa? Jawabannya belum. Kalau umatnya menjawab belum, caranya bagaimana? Di cross check. Nabinya ditanya, wahai Nuh, apa kamu sudah menyampaikan dakwahmu? Nabi Nuh pasti menjawab, sudah ya Allah. Saya sudah dakwah kepada mereka 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama. Saya dakwah kepada mereka itu tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain mungkin siang saja atau malam saja. Kalau saya itu lailan naharo, siang malam, malam siang. Dan itu mulai dari generasi mbah, eyang, sampai ke anaknya, anaknya sampai mungkin sampai 7 turunan dia. 900 tahun itu kan mungkin lebih dari 7 turunan mungkin. Ternyata mereka yang beriman sangat-sangat sedikit. Bapak Ibu, Nabi Nuh menjawab sudah, umatnya menjawab belum. Kira-kira siapa yang dianggap korupsi? Kalau yang korupsi menjawab aku tidak korupsi, yang nuduh menjawab dia korupsi. Terus yang dibenarkan yang mana? Yang ngomong tidak apa yang ngomong iya? Ini contoh loh, nggak usah nyari contoh. Ini kan umum kan, tuduhan korupsi ini sering muncul. Kalau yang dituduh pasti menjawab tidak, yang menuduh menjawab iya. Umatnya Nabi Nuh menjawab belum, Nabi Nuh menjawab sudah. Nah sekarang mana yang dibenarkan? Bapak Ibu, orang itu secara umum tidak bisa menjadi saksi untuk membela dirinya sendiri. Saksi itu pasti harus dari luar. Nah yang menjadi saksi itu adalah umat Islam. Bagaimana umat Islam bisa menjadi saksi? Melalui Al-Quran. Maka Al-Quran ini tidak boleh berubah dan tidak akan berubah. Allah yang menjaganya. Bukan tidak boleh berubah dan tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Artinya apa? Siapapun umat Islam yang hafal Al-Quran, nanti di hari kiamat, yang hafal Al-Quran sejak zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai kiamat lebih 1 jam. Oke, kayak seperti apa? Toko Madura itu kan tetap buka. Jadi sampai 1 jam setelah kiamat. Jadi jamnya itu 25 jam. Jadi sampai nanti menjelang kiamat itu pasti hafalannya sama. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai nanti umat Islam di akhir zaman yang hafal Quran, itu nanti hafalannya sama, bunyinya sama. Dan bahkan seadanya diminta tentang sanadnya, kamu belajar dari mana? Pasti mereka bisa menyebutkan, saya dari guru saya, guru saya, guru saya, guru saya, guru saya. Kenapa kok harus ada sanad? Sanad itu untuk memastikan mata rantai, bahwa bacaannya sama dengan bacaan gurunya, gurunya sama dengan bacaan gurunya. Karena Al-Quran itu bacaan, tulisan belum ada zaman dulu. Dari bacaan kemudian ditulis, maka antara tulisan dengan bacaan ada yang beda. Yang diikuti bacaannya, bukan tulisannya. Maka Al-Quran tidak boleh berubah. Nah umat Islam ketika ditanya nanti di hari akhirat, semuanya menjawab sama. Kenapa? Karena Qurannya sama. Jawabannya adalah Nabi Nuh sudah dakwah berapa tahun? Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun.
Berarti 950 tahun. Jawabannya sama. Kalau panjenengan ditanya jawabannya kok beda, wah dia hanya dakwah 50 tahun ya Allah. Nah berarti panjenengan hafalnya error ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah setelah itu Allah menurunkan ayat Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama ad-dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-islama ad-dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kita juga ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Raditu billahi rabba wa bil islama wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Memang ini mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi tetap kita harus mengucapkan dan berusaha melaksanakan. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Nah kalau ridho dengan aturan itu berarti siap melaksanakan aturan itu. Artinya kalau ridho dengan aturan berarti siap melaksanakan aturan. Kalau seandainya tidak mampu ya tidak apa-apa, tapi tidak boleh semaunya terus aturannya dirubah. Aturan tetap harus dilaksanakan semampunya, tapi kalau tidak bisa melaksanakan tidak boleh aturannya itu dirubah. Ya, tidak boleh. Tetap biarkan aturan itu adalah aturan. Kita bisa melaksanakan atau tidak, aturan tetap tidak boleh dirubah. Syariat Islam tidak boleh dirubah. Kita bisa melaksanakan atau tidak, tetap syariat Islam tidak boleh dirubah. Nah itu tanda kita itu ridho dengan Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama, dan insya Allah tinggal kita bahas tentang bagaimana akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan ingkang sakit kula aturaken nyuwun ngapunten menawi keluputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Ilyas atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian barangkali kita buka sesi jawab. Ada satu atau dua pertanyaan dari jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penganut Musailamah Al-Kadzdzab, ternyata mereka lebih memilih yang Al-Kadzdzab daripada yang kebenaran. Iya. Nah kalau saat ini di Timur Tengah terjadi pembantaian umat Islam di Gaza yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, padahal di Quran ada ayat yang bilang walan tadwa dari Yahudi walan Nasrani dari Amrillah. Artinya Yahudi dan Nasrani memang tidak suka dengan kita sampai kita mengikutinya. Nah, pola-pola pikir ini ternyata kan banyak. Justru kita mengikuti mereka atau takut pada mereka. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang kita ini, di kehidupan ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang tidak kita sadari, yang ternyata memang itu adalah ulah Yahudi dan Nasrani yang membuat kita jauh dari Al-Quran. Nah, menghadapi pola seperti ini, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus nih. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah. Sunnah di sini artinya pola hidup.
Jadi seperti ada kitab sunan. Kitab sunan itu kumpulan hadis yang lebih menekankan pada aturan hidup. Jadi mulai dari bangun, tidur sampai tidur lagi. Ada kitab hadis namanya Al-Jami'. Itu berarti menghimpun semua bab tentang semua bab-bab yang ada pada hadis-hadis Nabi itu. Mulai dari penciptaan sampai setelah kiamat nanti. Ini kitab Al-Jami' seperti Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, memang Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam nubuatnya bahwa nanti umat Islam akan mengikuti pola hidupnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Nah, sebabnya ada dua. Bapak Ibu, musuh Islam itu berjuang mati-matian. Mereka tidak mungkin mau kalah. Terus faktor yang kedua adalah lemahnya umat Islam ini. Tantangan yang dihadapi oleh para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin itu kemungkinan jauh lebih hebat daripada tantangan yang kita hadapi di masa sekarang ini. Zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, orang Yahudi, Nasrani, juga orang-orang kafir, mereka begitu hebat dalam membuat makar, tipu daya. Tapi para sahabat Nabi bisa menyelesaikan masalah itu di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Nah, adapun di masa-masa berikutnya, mungkin tantangannya lebih ringan, tapi kekuatan umat Islamnya, pemahamannya lebih ringan, lebih rendah, sehingga sedikit kalah. Tapi Islam ini yang kalah, bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Terus kemudian memang menang dan kalah itu ya tadi tergantung kepada kekuatan lawan. Bahwa memang musuh-musuh Islam kalau dihitung sekitar mulai tahun 1800. Maka kalau kita membaca sejarah 1800 itu adalah era perubahan yang luar biasa, di mana Barat, Eropa dalam hal ini mereka bersatu, mulai bersatu, terus kemudian mereka sepakat untuk menjajah negeri-negeri Muslim, mulai dari benua Asia sampai benua Afrika, dan mereka beberapa kali mengadakan konferensi internasional di Eropa sesama penjajah untuk kemudian berbagi wilayah-wilayah Islam. Pamannya tahun 1885 dan bahkan sebelumnya itu mereka juga ngumpul rapat untuk kemudian berbagi wilayah-wilayah Islam yang ada di Afrika. Terus kemudian 1906 mereka juga rapat berbagi wilayah-wilayah Timur Tengah yang dulu berada di bawah naungan Daulah Uthmaniyah, dan kemudian mereka membagi wilayah-wilayah Timur Tengah ini menjadi negara-negara kecil untuk kemudian dijauhkan dari teknologi, dijauhkan dari pendidikan, terus kemudian dibuat mereka berpecah belah. Dan ini yang sekarang kita lihat hasilnya. Jadi kekuatan lawan dan kemudian lemahnya umat Islam itu yang menyebabkan mereka menang. Nah, ada kaidah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Khaldun sekitar tahun 1500. Sebelum itu beliau wafat 1490-an beliau wafat. Imam Ibnu Khaldun bahwa al-maghlubu mulaun bitiba'il ghalib. Kaidahnya itu adalah yang kalah itu cenderung meniru yang kuat. Sadar atau tidak sadar, dipaksa atau rela, itu biasanya yang kalah meniru yang menang. Contoh seni teknologi Korea menang, sampai kemudian anak-anak kita, tetangga kita niru kayak Korea. Sampai ketika foto, itu banyak yang kemudian niru Korea. Terus dulu sebelum tahun 2000 itu dari Amerika,
Sehingga banyak anak-anak kita, teman-teman kita itu yang sampai celana saja itu niru gaya-gaya Amerika. Memang kaidahnya seperti itu. Al-maghlubu mula'un bitiba'il ghalib. Yang kalah cenderung meniru yang menang. Kita ini sadar atau tidak sadar, itu pasti akan meyakini bahwa warung kalau rame pasti enak. Oh iya enak, belum tentu juga. Tapi itu sudah menjadi keyakinan kita, sadar atau tidak sadar. Warung itu rame berarti enak. Nah itu. Tapi kalau warung itu sepi, nah berarti tidak enak. Yang menang, nah ini dianggap benar. Karena dia dianggap benar, maka dia diikuti. Nah caranya bagaimana? Bapak Ibu, caranya adalah dengan tetap belajar. Sehingga kita yang menjadi panduan tetap agama kita, agama Islam. Benar dan salah itu tentu dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Tidak mengikuti apa kata orang. Maka Al-Quran sudah memberikan warning, peringatan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti mayoritas manusia di bumi, yaitu orang-orang kafir itu, mereka pasti akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran tidak selalu diukur dari mayoritas. Meskipun terkadang mayoritas juga menjadi referensi kebenaran. Tapi sekali lagi kebenaran tidak selalu diukur dengan mayoritas. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, untuk sisi tanya jawab kita coba sampai di sini. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Dengan cara selanjutnya adalah cara penutup. Sebelum kami tutup, kami informasikan bahwa hasil infak kajian pada pagi hari ini yaitu sejumlah Rp226.000. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga tiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian pagi pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu